Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu, teman-teman di pertemuan kedua kita insya Allah malam ini pada mini bootcamp dasar analis data dan prinsipal komponen analisis dengan R. Sebelum kita lanjutkan, silakan Bapak Ibu teman-teman jika ada yang perlu kita diskusikan terkait pertemuan pertama. Kalau tidak, kita akan lanjutkan. Kami akan mulai share, share screen. Oke. Em, Baik, kemarin kita sampai di sini. Bapak Ibu teman-teman, ketika kita pertama kali membuka kembali RStudio, pastikan kita set working directory terlebih dahulu. Kita ulangi lagi melakukan set working directory. Open, kemudian klik more, lalu set as working directory. Selanjutnya, aktifkan package yang kita butuhkan. Nah, misalnya kemarin kita butuh package ini, boleh kita aktifkan atau boleh di control all saja kalau kita memang ingin mengeksekusi kembali semua yang kita sudah lakukan sebelumnya. Ini bisa di run atau control enter. Oke, nah ini tadi malam kita sampai di sini. Jadi bisa dipanggil kembali. Oke, Pak Afdal, punten boleh diulang Pak pelan-pelan Pak. oke. Nah, ketika kita mulai, pastikan kita set working directory kembali. Klik file, kemudian klik titik tiga ini. Kemudian kita menuju ke folder tempat kita menyimpan data kemarin. Kemudian open, lalu klik more, set as working directory. Kemudian kalau kita ingin generate kembali semua yang kita lakukan kemarin, ya kita bisa control all saja semua, lalu di run. Bapak, apa boleh listingnya dikopikan, Pak, di paste di chat? Boleh, ini sebenarnya kami sudah share juga kemarin di WA Group. Ini yang kita lakukan tadi malam sebenarnya. Boleh, kami kopikan lagi ke ini. Terima kasih, Pak. Oke, nah sekarang kita lanjut. Bapak Ibu teman-teman, kami sudah membagikan juga skrip yang kami sudah buat sendiri. Misalnya dasar statistik yang sudah kami share di Google Drive. Kalau Bapak Ibu teman-teman buka dasar statistik ini, klik sekali saja, maka ini adalah skripnya. Ini adalah skrip yang Bapak Ibu teman-teman boleh gunakan ini sebagai bahan untuk belajar. Ini kami sudah berikan keterangan di sini dan seterusnya. Nah, oke. Nah, ini secara garis besar ini yang kita pelajari. Walaupun nanti ada berbeda dengan yang kami terangkan, tapi maksudnya sama. Sama saja maksudnya. Bapak Ibu teman-teman boleh nanti merunning ini kalau ada masalah boleh kita diskusikan. Oke. Nah, kenapa kami mengetik ulang sekarang supaya kita terbiasa dan memahami eh, cara kerjanya seperti apa. Cara kerjanya seperti apa. Oke, kita mulai. Sekarang kita akan mencoba membaca file dengan ekstensi CSV yang ini.
life ekspektasi data titik CSV. Oke, sebenarnya kita bisa tambahkan di sini keterangan. Ini kalau kita tambahkan hashtag di sini, ini membaca data. Oh, sorry. Ini membaca data. Kemudian ini deskriptif. Boleh-boleh saja. Asalkan tambahkan hashtag. Atau misalnya tambahkan keterangan eh, tanda persen, besar dari persennya adalah piping. Boleh saja. Ini tidak akan mengganggu eksekusi perintahnya. Kalau tambahkan hashtag seperti ini. Ini artinya keterangan saja. Oke. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan baca live ekspektasi data. Kalau kemarin dia XLS, XLSX, file Excel, sekarang dia file CSV, delimited expression. Nah, misalkan kita masukkan ke dalam data frame namanya data live misalnya. Data live. Lalu kita baca, sorry, ini terlalu kecil. Coba yang besarkan. Oke, misalkan data live itu adalah read titik CSV. Nah, ini. Kalau kemarin read underscore Excel karena datanya Excel, sekarang read titik CSV untuk data CSV. Kemudian tanda petik nama filenya live ekspektansi data titik CSV. Kami sengaja membuat namanya agak belibet supaya kita terbiasa menulisnya tidak typo. Karena salah sedikit dia akan tidak bisa dijalankan. Tidak mesti new file, langsung saja di bawah yang kemarin. Latihan satu yang kemarin. Oke. Nah, lalu ini di run atau kontrol enter. Nah, kita dapatkan data live itu 2.935 observasi dengan 22 variabel. Yang ini, data ini, data live ini. Kalau dia berhasil dieksekusi yang ini. Oke. Ada yang tidak berhasil memanggil data live. Sebentar Pak, lagi coba Pak. Kami kopikanlah ini ke chat. Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, kemarin kalau untuk memanggil datanya, atau melihat datanya, data live, lalu Ctrl Enter atau run. Ini datanya. Atau kalau ingin melihat struktur datanya, bisa ketikkan str dalam kurung data live. Yang ini, nah ini kira-kira datanya. Ini ada country, year, kemudian status, life expectancy, adult mortality, infant death, alkohol, dan seterusnya. Percentage expenditure, dan seterusnya. Bapak Ibu teman-teman yang menggunakan Mac, bisa saja titik ini tidak ada, jadi ditambahkan dengan tanda petik terbalik seperti di bawah tombol escape di keyboard. Nah, bisa saja di Mac dia tidak
mengganti spasi itu dengan titik. Oke? Nah, sekarang kita akan coba, aman ya Bapak Ibu teman-teman sampai di sini. Aman, Pak. Oke. Eh, dari data live ini kan ada banyak nih, ada berapa? Ada 22 kolom. Kemarin kita bisa memanggil beberapa kolom saja. Kita bisa misalkan oh sorry, data live, kemudian piping, lalu boleh kita filter lah. Filter negaranya nggak semua. Kita cari yang Indonesia saja. Country kalau sama dengan satu negara saja, itu sama dengan di kondisional, di R, itu sama dengannya dua kali seperti ini. Lalu nama negaranya dalam tanda petik, misalnya Indonesia. Indonesia. Seperti ini. Oke. Lalu kita Ctrl Enter atau Run. Nah, kita akan dapatkan 16 data untuk Indonesia saja. Untuk country Indonesia saja. Nah, boleh saja kita tambahkan misalkan year-nya di atas 2010 misalnya. Boleh saja. Misalnya year besar dari 2010. Kalau kita run yang ini, nanti dia hanya akan mengembalikan data yang di atas 2010 saja. Jadi conditionnya bisa banyak seperti itu. Itu kalau untuk satu. Oke, silakan Pak Sabilal. Oke, Pak Afdal, punten. Ini punya saya tuh nggak bisa lagi, Pak Afdal. Kemarin tuh ketika ketika masukin sintaks DPLYR, itu tuh nanti error. Nah, sorry, masukin filter itu tuh error. Nah, jadi harus pakai apa dulu ya, Pak Afdal? Kalau misalkan kita udah install package yang dari awal tuh udah diinstal. Diaktifkan dulu package-nya, Pak. Bapak sudah aktifkan ini semua. Aktifkan dulu Oh, yang ini package-nya, baru bisa dipakai nanti. I see. Oke, Pak Afdal. Terima kasih, Pak Hmm. Afdal. Saya coba dulu ya, Pak. Oke, jadi piping, filter itu ada di player. Di player itu ada di tidyverse. Nah, kalau belum kita aktifkan, belum di run, dia nggak akan bisa. Menginstal cukup sekali saja, selama kita nggak menginstall komputer atau menginstal lagi Windows-nya atau mengupgrade Mac-nya. Nah, cukup diaktifkan saja ketika kita membuka RStudio. Oke. Em, Pak Afdal, ya, silakan Bu. ini saya kok katanya path doesn't exist ya, Pak? Ya, karena Ibu belum set working directory. Klik File, klik More, Set as Hmm, working directory, atau File, klik titik tiga dulu. Klik titik File, tiga yang ini. heeh, Cari folder tempat menyimpan data. Nah, ini. file, Lalu Open, lalu klik More, Set as working directory, aktifkan package-nya semua, baru dipanggil datanya. Yang ini. file, oh, titik tiga. Oh ya Pak, ntar saya coba ya Pak. Oke. Makasih ya Pak. Nah, sekarang eh, kita coba misalnya lebih dari satu negara. Misalnya kita coba kalau lebih dari satu negara, tetapi dia adalah kondisinya
karakter, misalnya Indonesia dan Malaysia, lalu Singapura misalnya. Kita bisa tambahkan persen in, persen, lalu C atau kombinasi dari misalnya Indonesia, kemudian koma Malaysia, koma Singapura. Mudah-mudahan tulisannya benar Singapura. Nah, kalau kita run, Ctrl Enter, nah dia akan mengembalikan data untuk ketiga negara itu. Nah ini, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oke, nah selanjutnya kita akan tambahkan select. Jangan semua, jangan semua negara, semua variabel. Kita ambil beberapa saja. Misalnya select country, oh sorry, ini udah ada select country ini, kemudian year, kemudian life expectancy, ini angka harapan hidup, kemudian adult mortality, kemudian apalagi variabel yang oke, percentage expenditure. Oke, coba kita ambil tiga variabel ini. Kita run yang ini. Artinya setelah kita filter tiga negara, lalu kita lanjutkan memilih beberapa variabel saja. Ini masih nyambung ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi kalau kita tambahkan piping di sini, enter sekali, bukan kontrol enter, otomatis dia akan menjorok ke dalam. Itu tanda masih nyambung dengan data live ini. Sumber datanya adalah data live ini. Kalau kita run yang ini, kontrol enter, nah kita dapatkan yang ini. Sampai di situ ada yang bermasalah. Saya dari yang country yang pertama kali Indonesia itu saya kok nggak ketemu ya Pak. Country not found. C-nya huruf besar, Bu. Saya juga error, Pak. Sudah sudah bisa membaca datanya kah? Data live-nya sudah ada di Sudah. environment? Sudah, Pak. Saya data live udah masuk environment. Nah, C-nya Tetap huruf ini. sama sih Pak. Kami kopikan ini ke chat supaya itu Yang sebenarnya sebelumnya typo Pak, saja. saya dari yang sebelumnya udah nggak bisa baca Pak. Ibu nggak bisa baca datanya. Dari yang masih filter country Indonesia year 2010. Oke, itu Pak kami itu pasti typo saja, Bu. Tersalah skripnya. Coba di share script. Ini Pak. Ya, year-nya huruf kecil kan? Padahal dia huruf Kecil besar Pak. kan? Y-nya. Nah, dibilang Harusnya harus besar ya sambungan Pak. year, ya itu. Harusnya besar ya. Ya, coba di run. Oh ya, terima kasih ya Pak. Bapak saya ya, Pak. Ya, silakan. Cancer, Pak. Ini, Pak. Error di ini, Pak. Coba baris ke 42 Ibu hilangkan dulu, Bu. Delete dulu, Bu. Oke. Oke, coba run sekarang, Bu. Baris, Garis ke ya, letakkan kursor di situ. Ya, coba di run. Oke, nggak ada masalah. apa tadi, Pak, penyebabnya, Pak? Ya, yang Ibu delete tadi itu penyebabnya. Oh, ya, baik. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau di share screen? Saya Pak, Silakan, Pak. sorry baru kamu.
Ini Pak, sampai sini. Ini di run Ya, Bapak salah cara ngerannya, Pak. Kalau Bapak mau blok mulai dari data live. mulai dari data live. Gini Pak, Ya, function. ya Bapak belum aktifkan package-nya, Pak. Oh, Aktifkan dulu package. package-nya di atas, Pak. Itu akhirnya Bapak menginstal berkali-kali itu kan? Cancel. Oh iya. Karena Bapak letakkan install di baris kelima. Lalu Bapak ketika Bapak run lagi ya diinstal lagi berkali-kali sama R-nya. Delete saja Ah, itu, Pak. i- semuanya Pak. Yang delete 5. Iya, mencoba ulang lagi, Pak. Bapak harus set working directory lagi karena dia nggak ini lagi. Eh, Pak, direkturnya sudah benar ya. Oke, nah klik more lagi, Pak. Klik. Klik more yang ini. Pastikan Bapak di directory Oh yang iya. benar. Set working directory. Oke. Nah, coba balik ke yang tadi, Pak. Sudah bisa. Yang paling bawah tadi. Oke. Oh iya. Siap. Terima kasih Pak. Pak, Pak, perintah yang tadi tolong dikopiin ke WhatsApp dong, Pak. Ketinggalan nih ngetiknya. Kami kopikan ke WhatsApp atau ke chat? Oh, Ke oh, chat ke ini chat ya, saja. Pak, ya. Ke chat Zoom ini saja. Oke, siap. Siap, Pak. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Coba kita lihat sekarang. em, Coba kita plotting. Tibanya salah ini. Oke. Kita coba plot dengan ggplot AS. Kita lihat apakah ada perbedaan eh, misalnya life ekspektansi, angka harapan hidup di tiga negara ini. X sama dengan year ya. Kemudian Y sama dengan life ekspektansi. Misalnya seperti itu. Lalu kita kontrol enter. Nah, kita dapat seperti ini. Year, lalu life ekspektansi. Oke. Kemudian kalau kita mau tambahkan layer, geom point. Geom point. Seperti ini. Nah, dia akan buat seperti ini saja. Ada 3 titik di 1 tahun. Karena ada 3 negara kan. Nah, kalau kita ingin lihat mana yang Indonesia, mana yang Malaysia, kita bisa tambahkan di sini. Berikan warna, color sama dengan country. Warnai berdasarkan nama negara. Kalau kita run ini, Ctrl Enter, kita dapat ini. Yang Indonesia itu yang orange. Angka harapan hidup kita memang rendah, di bawah 70 tahun. Yang tinggi itu yang Singapura. Oke, silakan Bapak atau Ibu Abigail. Ya Pak, izin share screen. Punya saya dari tadi ada yang tidak bisa. Ya, ini mulai dari yang select account, mulai dari yang baris ke-49 ini, untuk saya run tidak bisa Pak. Boleh dibesarkan, Bu? Ya, kita Oh lihat. iya, Oke. Coba itu digeser, itu yang ya digeser itu Bu, sampai ke ujung. Nah, itu ada life ekspektansi. Padahal dia pakai titik kan, nama variabel itu nggak boleh ada spasi. Nah, life titik ekspektansi. Nah, sekarang coba Ibu, ya bloknya jangan kalau mau diblok, ya dari situ, benar, sampai data live. oh iya, masih Pak.
Mungkin bisa di copy, Pak. Oke, Bentar Pak Afdal, saya juga mau share screen. ya, silakan. Ini tadi yang share screen. Nah, ini. Ini error yang ini. Gimana Pak? Ini masalahnya dari Ini nggak kebaca. mortality. Error in data live. Ibu belum aktifkan package-nya, Bu. Aktifkan dulu package-nya di paling atas, Bu. Oke, baik. Heeh, Baik. aktifkan package-nya. Oke, baik. Yang ini, pastikan sebelum kita memulai analisis, aktifkan dulu package yang kita akan gunakan komennya. Di-run dulu yang ini. Oke, kami kopikan ini ke chat. Oke, kita bisa tambahkan lagi, misalnya Geonline, supaya ada garisnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa, karena ini skalanya 55, nah, seperti yang kami katakan sebelumnya, kita bisa eh, mengcustomize sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita bisa Mohon izin Pak Abdel, ya saya silakan Pak. ada error. Izin share, boleh sebentar. Ya, silakan Pak. Sudah terlihat Pak? Ya, masalahnya di mana Pak? Yang ini masih saya panggil ini tapi masih tetap error. Coba Keluarnya jalan lagi Pak. Ini ya. Ya, coba jalan lagi Pak. Dan masih error. C-nya huruf besar itu Pak, padahal huruf kecil harusnya Pak. C-nya itu huruf kecil Pak. Apanya Pak Abdel? Country in C, C-nya huruf kecil. Oh ini. Jalan lagi ya? Coba jalan Oke. lagi. Oke. Ini udah keluar ya Pak? Seperti ini ya? Oke. Iya. Baik. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau di-subscribe? Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita mau set ini supaya lebih representatif, misalnya skalanya kita bedakan. Scale X continuous, yang ini, kemudian Bricks sama dengan sequence. Dari 2000 sampai 2015 unitnya 1. Kalau kita ingin intervalnya 1 tahun, seperti itu. Taran ini atau Ctrl Enter, dia menjadi seperti ini. 2000, 2001. Maksud kami, kita bisa mengcustomize apapun yang ada di tampilan Digiplot ini. Misalkan warnanya pun kita rubah pun bisa. Nggak mesti harus biru, hijau, dan orange ini. Tem, BW, misalnya. Oke. Nah, itu kira-kira. Oke. Kami kopikan ini ke chat. Jadi fontnya, jenis fontnya, besar fontnya, dari title-nya, dan seterusnya, letak legendnya, kita bisa setting. Kita bisa customize sesuai dengan kebutuhan. Tapi tidak masalah, ini hanya dasar saja. Nah, kami ingin menunjukkan bahwa kita akan melihat nanti bagaimana apakah ada perbedaan secara rata-rata
life ekspektansi atau indikator yang lain, variabel yang lain di dua negara untuk independent test atau lebih dari dua negara untuk ANOVA misalnya. Ya, silakan Ibu Abigail. Iya, Pak. Punya saya grafiknya kok kelihatan beda sekali ya, Pak, sebenarnya. Boleh, silakan. Bisa screen. Ini yang error di mana ya, Pak? Grafiknya kok bisa beda sekali seperti ini? Ya, karena Ibu belum tambahkan di sini. Nah, ini koma di sini. Color sama dengan country. Di sini, Pak. Ya, color sama dengan Kalau sama dengan, country. Karena akan dibedakan berdasarkan ini kan. Nah, itu. Coba di run lagi. oh iya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, lanjut. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang kita akan masuk ke em, korelasi. Kita akan masuk ke korelasi. Korelasi. Korelasi, kita butuh itu untuk melihat hubungan antara dua variabel yang kalau dia normal, maka kita gunakan korelasi Pearson. Kalau nggak normal, kita gunakan korelasi Spearman. Kita gunakan data live ini. Data live ini tadi punya 2.938 observasi 22 variabel. Kita ambil beberapa variabel saja. Kita piping. Ingat yang dikorelasikan itu, kalau korelasi itu mesti variabelnya numerik semua kan? Nah, kita ambil ini semua. Life expectancy, adult mortality, ambil. Kita nggak batasi tahunnya dan negaranya. Kemudian apalagi? Kalau kita lihat struktur datanya, apalagi kira-kira? Data life. Coba GDP. GDP, kemudian apalagi? Coba schooling. Nah, kita ambil yang ini. Lalu kita lakukan atau kita masukkan ke data frame baru yang namanya data korelasi misalnya. Data korelasi. Data korelasi itu adalah data live yang kita ambil ini saja. Kemudian pastikan NA omit kalau ada yang ini. Kalau ada data yang kosong kita delete dari data. NA omit ini fungsinya kalau kita ingin mengeluarkan data yang missing. Misalnya, kalau kita lihat data live ini, kalau ada dia yang kosong dalam satu row itu, nah misalnya ini kan miss nih, yang ini. Jadi satu row ini kita keluarkan dari data karena ada yang miss, ada yang missing value atau datanya kosong. Nah, kalau dari yang variabel yang kita select ini ada yang kosong, berarti nanti akan dikeluarkan. Itu dengan perintah NA omit. Ini juga diperlukan untuk cleaning data misalnya. Nah, kalau kita run ini, Ctrl Enter, nah kita dapat data korelasi 2.482. Artinya ada sekitar 500-an data yang dikeluarkan kan. Yang omit, yang missing. Seperti itu. 5 variabel. Oke. Kami kopikan ini ke chat. Ini data korelasi.
Ada masalah? Silakan kalau tidak berhasil membuat data korelasi. Oke, kalau sudah, Maaf Pak Afdal, saya bisa share. oke, silakan. Ini Ya, Pak, ini nggak ada yang salah, Pak. tampilan saya nggak ada ya Pak, yang di data kayak Ya, kayak tinggal Bapak panggil data korelasi di baris 62. Ketikkan data korelasi lalu run. Nanti dia muncul. di sini ya Pak, di baris 62 ini ya Pak. Iya. Nggak muncul ya Pak. Bapak belum ketikkan apa-apa, Pak. Oh, Ketikkan data korelasi, Pak. oh data. Oh, oke, oke. Oke, baik Pak Afdal, terima kasih. Bapak Ibu teman-teman, kalau dia nggak panggil dia nggak muncul Afda, gitu. Pak Afda, Ya, boleh silakan. saya nanya tentang yang sebelumnya, yang sebelum korelasi, Pak? Makna-makna poin ini, biar saya nggak salah paham. Jadi yang pertama itu kan data live gitu ya, Pak. Istilahnya pipe. Kemudian kita ambil filter untuk Indonesia, Malaysia, Singapura gitu ya, Pak. Maknanya. Iya. Kemudian select kita pilih eh, hanya kolom country, year life expectancy, adult mortality, dan percentage expenditure gitu ya Pak. Iya. Kemudian ggplot itu untuk kita buat grafik, X-nya itu year, Y itu life gitu ya kan Pak. Kemudian dibedakan berdasarkan country. Mm-mm. Gitu kan Pak. Kemudian geom point-nya itu untuk menampilkan titik-titik scatter plot. Itu ya Mm-mm. Pak. Kemudian geom line itu yang apa namanya kayak jadi line chart gitu kan Pak, tambah titik-titik. Nah, kemudian untuk ngaturnya itu yang dari tahun 2000 sampai 2015 gitu ya Mm-mm. Pak. Nah, yang terakhir itu saya nggak paham Pak, yang SIM BW itu saya nggak paham itu maknanya apa Pak. Tem BW ini temanya black white itu saja. Oh, yang mana itu Pak? Black white itu Pak. Kan ini warnanya biru, hijau, sama orange. Nah, kalau Oh, tanpa tem BW dia seperti ini. oh gitu. Oh Tambahin paham. tem BW dia seperti ini. Oke, oke, siap-siap. Makasih Pak Afdal. Oke. So, kita lanjutkan Bapak Ibu teman-teman. Nah, kita sudah punya data korelasi. Sekarang kita cek normalitas. Cek. Oke, kita butuh satu package namanya untuk uji normalitas Nortest. Ini package-nya kecil, silakan diinstal kalau belum diinstal. Kalau sudah tinggal di run saja. Eh, Klik package, install Nortest. Bagi Bapak Ibu yang belum menginstal. Bagi yang sudah menginstal tinggal di run saja. Nah, kalau yang belum diinstal silakan install dulu lalu diaktifkan dengan ketikkan library dan kurung Nortest. Misalnya. Oke. Kemudian kalau sudah kita bisa ketikkan ada banyak macam cara untuk uji normalitas. Salah satunya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Ada nanti uji Shapiro, kemudian Jarque-Bera, Monte Carlo, dan seterusnya. Nah, yang selalu digunakan itu adalah uji Lilly Force, Kolmogorov-Smirnov. Oke, perintahnya Lilly Test ada di Nordtest ini. Pastikan Nordtestnya diaktifkan dulu. Kalau nggak ada, install dulu baru diaktifkan. Oke, ini Lilly Test. Kemudian datanya tadi adalah data korelasi. Ingat Bapak Ibu teman-teman, kalau misalnya kita tambahkan di sini data korelasi, lalu tambahkan tanda dolar seperti ini. Nah, nanti akan muncul variabel apa saja yang ada di eh, tabel tersebut atau data frame tersebut. Nah, kita tinggal pilih mana yang mau kita uji normalitasnya.
Misalnya life expectancy. Lalu kita kontrol enter atau run. Nah, ini p-value-nya kecil dari 0,05. 2,2 kali 10 pangkat minus 16. Artinya dia tidak normal. Kalau kecil dari alfa, kalau kita punya tingkat kesalahan 5%, maka dia dikatakan tidak normal atau tidak berdistribusi normal. Hal yang sama kita lakukan misalnya untuk yang GDP misalnya. Ini tentu dia nggak normal ya, karena ada GDP yang besar, ada GDP yang kecil, dan seterusnya. GDP misalnya. Dan juga nggak normal. Oke, silakan Pak Sabilal tadi. Pak Afdal, saya mau tanya ini di R saya tuh ketika saya cari Nortes itu kok nggak ada ya? Jadi adanya M Nord gitu. Bapak sudah install kah Nordtest-nya? Tadi saya sudah cari Nortes. Sekarang udah install, tapi ketika saya lili.tes itu kok malah error ya Pak Afdal. Ya, silakan di share screen, Pak. Itu ya. Sambil nunggu itu tahunnya 5%. Itu dari mana, Pak? Update. Oke, baik. 5%, 10%, 1% itu adalah tingkat kesalahan yang biasa kita gunakan di statistik. Itu kalau kita dulu belajar, misalnya di statistik dasar, kita akan punya confidence interval 95%, 99%, atau 10%, atau 90% untuk 10% error. Coba Kita Bapak run baris ke 490, Pak. oke. Ini Pak, yang Bapak run, Pak. Wait. Oke. Ini Itu Bapak run itu, Pak. sekarang dulu ya. Nah, baru yang ini bisa di run, Pak. Tetap nggak bisa Pak Afdal. L-nya 2, Pak. Ulang lagi, Pak, ngetiknya. Itu typo saja. Oke. Ini. Ya. Oke. Bisa Pak Afdal. Terima kasih Pak Afdal. Maksud saya dalam skrip ini kok tahu 5%, Nah, ini ya. kalau 10% yang 1% bisa dirubah enggak? 10% atau 1% gitu. Oke. Ini sudah kecil dari 1%, Pak. Artinya dia sangat-sangat tidak normal. Apalagi dibandingkan dengan 5%. Jadi, kita bandingkan dengan confidence interval atau dengan alpha, tingkat error kita. Kalau kita menetapkan, misalnya kita menguji hipotesis nih, apakah hipotesisnya diterima atau ditolak? H0 mu sama dengan 0 misalnya. H1 mu tidak sama dengan 0. Kapan H mu sama dengan 0? Ketika alfa besar dari, ketika p-value besar dari alfa. Alfanya itu kita yang menentukan. Kalau kita misalnya menentukan eh, tingkat error kita 5%, maka semua nilai p-value kita akan bandingkan dengan nilai 5%. Nah, untuk uji normalitas ini misalnya, kalau kita pakai 5%, nah semua nilainya kita bandingkan dengan 5%. Kalau nilai p-value-nya besar dari 5%, berarti dia normal. Kalau dia kecil dari 5%, berarti dia tidak normal. Seperti itu. Kita dapatkan di sini 2,2 kali 10 pangkat minus 16. Ini 0,0-nya 15 kali baru 2. Itu kan sangat-sangat kecil. Artinya kecil dari 0,05 sebagai batas kita. Makanya kita simpulkan data ini tidak berdistribusi normal. Itu kira-kira. Ya, terima kasih. Minta tolong itunya Pak, Nortesnya data di chat Pak. Oke. Nah, kalau dia normal, berarti kita bisa korelasikan dengan korelasi Pearson. Kalau dia tidak normal, kita korelasikan dengan korelasi Spearman atau Kendall. Itu namanya alternatif non-parametrik. Parametriknya
korelasi Pearson, non parametriknya adalah Spearman atau Kendall. Oke, begitu juga untuk yang schooling dan lain-lain. Nah, tentu ini berbeda ya, karena negara itu kalau kita lihat eh, box plot dari live apa tadi data korelasi, kemudian life ekspektansi. Nah, ini kan ada yang life ekspektasinya itu di bawah 4 di bawah 45 malahan yang ini. Oke. Nah, kalau kita ingin coba kita filter nih, filter life ekspektansi besar dari 45. Kita masukin ke data korelasi baru misalnya. Misalnya seperti ini. Kita filter berdasarkan life ekspektansi. Yang ini kita hapus. Kita keluarkan yang outlier yang di sini. Misalnya seperti itu. Apakah ini memperbaiki masalah normalitas? Kita coba. Misalnya seperti ini. Lalu kita lihat life ekspektansi yang ini. Nah, ini masih tidak normal tuh. Kalau kita lihat lagi data korelasi baru itu, bagaimana sebarannya. Nah, ini menunjukkan eh, apa? Kalau kita lihat nanti skewness dan kurtosisnya, dia tidak seimbang, tidak mengikuti distribusi normal. Nah, jadi kita bisa cek lagi, kita bisa uh, apakah itu nanti kita logaritmikan atau kita buang lagi data-data yang masih pencilan dan seterusnya. Nah, itu silahkan. Misalnya kan untuk data kesehatan misalnya. Kemarin kita baca nih data kesehatan. Sama nih, daily test data kesehatan. Misalnya kita mau lihat AHH misalnya kemarin. Apakah dia signifikan? Oh, ini dia p-value-nya besar dari 0,05. Artinya untuk variabel AHH pada data kesehatan berarti dia berdistribusi normal. Seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, kita lanjut dulu. Mudah-mudahan kita nanti punya waktu untuk menyelesaikan apa alternatif kalau kita ingin tetap parametrik analisisnya tapi datanya tidak normal. Bagaimana handlingnya? Oke. Nah, kita anggap dulu ini kita sudah tahu bahwa datanya tidak berdistribusi normal. Lalu bagaimana kita melakukan korelasinya? Tentu kita nggak bisa menggunakan korelasi Pearson. Mestinya kita menggunakan korelasi Spearman atau Kendall. Bagaimana caranya? Kita bisa lakukan data korelasi, lalu piping, kemudian core test. Nah, ini korelasi. Core test. Core test. Kemudian di run atau kontrol enter. Ini korelasi test. Nah, kalau kita tidak definisikan metodenya apa, otomatis dia menganggap datanya berdistribusi normal. Yang ini, dia akan menggunakan korelasi Pearson. Kalau kita run ini atau kontrol enter. Nah, ini korelasinya Pearson. Di hubungan life expectancy dengan adult mortality itu minus 0,69 nilai korelasinya dengan p-value 0,0000 sekian. Artinya ini sangat berkorelasi. Kalau seandainya dia normal. Nah, nilai R hitungnya 47,2. Pasti lebih besar dari R tabel. Dan seterusnya. Kemudian life ekspektasi dengan percentage expenditure. Kalau dia negatif, artinya apa? Semakin tinggi harapan hidup, semakin rendah adult mortality. Kalau dia positif, semakin tinggi life ekspektasi, semakin tinggi pula
percentage expenditure. Semakin tinggi harapan hidup, semakin tinggi pula schooling. Nah, 0,76. Oke. Nah, itu kalau dia normal. Tadi datanya kita dapatkan tidak normal. Makanya kita definisikan di sini metodenya sama dengan Spearman. Spearman. Baik. Kalau gitaran yang ini, dia akan berubah menjadi Spearman dengan korelasi Spearman, misalnya life expectancy 0,82. Ini yang non parametrik ya. Kalau tadi parametrik, tapi datanya harus normal. Kalau ini non parametrik, nah, karena tadi datanya tidak berdistribusi normal. Oke, kami kopikan ini ke chat. Ini untuk korelasi. Sampai di situ, ada yang ingin tanyakan? Silakan. Izin Pak Afdal, saya mau tanya lagi Pak Afdal. Ya, silakan, Pak. Oke, punya saya kok error ya Pak Afdal ketika saya running Cortez. Ya, silakan, Pak. Bisa semua. Saya izin share screen ya Pak. Oke, udah kelihatan ini. Ya, Bapak belum aktifkan air statiknya di atas, Pak. Oh, oke Pak Afdal, saya coba dulu ya Pak Afdal. Yang itu Corteznya cukup satu kali saja, Pak. Itu Bapak harus pilih salah satu. Cortez saja atau Cortez sama dengan... Oke. Oke. Silakan Ibu Makasih, Pak Katrina. Afdal. Katarina, maaf. Punten ya Pak, saya share screen. Eh, kok beda ya Pak? Maksudnya yang Ya, tadi yang kami sudah keluarkan yang ini. Ini maksudnya kan? ya betul. Nah, tadi kami sudah keluarkan korelasi baru. Ibu run dulu yang ini. Yang mana Pak? Run blok gini ya, di blok Boleh, ya Pak? boleh. Udah. Nah, kemudian ganti karena kita sudah dapat yang korelasi baru yang kita threshold 45 ini kan. Nah, ganti ini dengan box plot. Mana tadi box plotnya? Ini. Nah, ganti ini dengan data korelasi baru, bukan data korelasi. Karena sudah berbeda kan nama data frame. Data korelasi baru. Gini ya Pak. Coba di Runnya blok semua atau satu itu aja. ini aja? Iya, Oke. Terima kasih Pak. silakan Ibu Diah Baluati. Baik, izin Pak, izin share screen. Ini Pak, hasil yang muncul di saya itu beda sama punya Bapak. Misalnya yang di konsolnya, nah hasilnya kan ini harusnya ada lagi ya Pak ya, di sebelahnya core statistiknya ada hasilnya lagi. Itu karena kecil saya tadi. Coba Ibu run lagi coba. Cortez itu yang di bawah. Oh, ke bawah Pak. Bukan, Ibu run lagi Bu. Coba. Oh, 676 run itu. yang di Ya, sini yang paling bawah. ya coba di run. Nah, itu kan Oh, muncul. gitu. Itu hanya masalah space-nya aja. Tadi Ibu kecilin kan? Oh, seperti itu ya. Makasih ya Pak. Gimana ini? Silakan Ibu Abigail. Iya Pak, izin share screen. Ini saya bingung kok waktu yang Lili tes data kesehatan ini hasilnya error. Ya, karena Ibu belum panggil data kesehatannya. Belum ada di environment ini kan? Nah, panggil dulu. Kemarin Oh kita panggil di atas kan? Panggilnya. iya,
Cara manggilnya kemarin gimana ya, Pak ya? Ya tinggal di run saja yang kemarin ini. Coba Ibu tarik paling atas tuh. Nah ini, yang ini Ibu run. Bukan yang itu yang Ibu run. Run dulu panggil, panggil dulu Bu. Yang baris yang ini Bu. Yang ini. Diklik dulu kah, Pak? Baris ke-15 itu yang Ibu run Bu. Oh, Nah itu baru Ibu bisa dapatkan data kesehatan di environment, baru bisa ke bawah itu. oh iya. Terima kasih, Pak. Oke. Gak apa-apa, 2 hari ini kita akan coba bersenang-senang dulu dengan scripting ini. Besok kita tinggal run-run saja yang sudah ada scriptnya. Oke, nah itu kira-kira. Nah, kita bisa buatkan seperti ini. Cortez ini kita bisa buatkan heat map-nya. Tapi biasanya kalau untuk heat map tidak sepanjang ini nih nama variabelnya. Terlalu panjang, life mortality, percentage expenditure, dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba saja. Kita piping lagi. Nah, kita mau bikin heat map untuk yang ini saja. Misalkan, Pak, maaf Pak, mengeluarkan piping itu gimana sih Pak? ketik saja Bu, persen besar dari persen. Atau kalau mau shortcutnya Ctrl Shift M. Nah, kalau rasanya repot dengan Ctrl Shift M, ketik manual saja. Sama saja. Baik, Pak. Misalkan, kita mau bikin geom ggplot AS X sama dengan var 1, Y sama dengan var 2, fill sama dengan nilai korelasinya. Ini core, ini var 1, ini var 2, nilai core-nya. Kemudian tambahkan geom tile. Ini untuk buat heat map. Nah, seperti ini. Ini yang kami katakan tadi, ini terlalu panjang ininya. Terlalu panjang. Hmm, nama variabelnya. Data korelasi. Ini. Kita bisa tambahkan misalnya sini kalau sama dengan white supaya kotaknya kelihatan seperti ini. Oke, nah itu artinya semakin terang dia, maka semakin tinggi nilai korelasinya. Semakin gelap, semakin negatif nilai korelasinya. Semakin terang, ya semakin positif. Kita bisa rubah warnanya juga. Kita bisa rubah warnanya, kemudian misalnya eh, scale fill gradient 2. Kemudian low sama dengan still blue. Mid sama dengan apa? Orange. High sama dengan brown. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Semakin dia pekat, maka dia semakin satu. Semakin dia tidak pekat, semakin negatif. Kami kopikan ini ke chat.
Oke, kita juga bisa tambahkan di situ geom text AS label sama dengan round core, 2. Ini artinya kita mau memasukkan nilai korelasinya ini, tapi 2 angka di belakang koma. Oke, kalau kita run ini, kita dapatkan ini nilai korelasinya. Kemudian, kalau seandainya kita ingin diagonal yang di bawahnya saja, atau yang di atasnya saja, karena ini kan nilainya sama kan. Kita bisa tambahkan seperti ini. Ini kita bisa filter di sini. S numeric. Kita jadikan faktor dulu. S faktor dari par 1 lebih besar dari S numeric S faktor par 2. Kita sambungkan ke bawah ke ggplot. Kalau kita kontrol enter ini. Nah, yang ini. Dia tinggal yang diagonalnya apa yang di bawah, atau kalau kita jadikan dia lebih kecil, tentu dia yang di atasnya. Ya, yang di atasnya. Ya, biasanya dia yang di bawah seperti ini. Ini lebih familiar kita lihat. Kemudian dengan tambahkan tem BW tadi, kita bisa jadikan dia hitam putih dan seterusnya. Kami kopikan ini ke chat. Oke. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Mengeluarkan angkanya korelasi tadi di mana tuh Pak? Ini Yang merek itu. perintah ini, geom text ini. Oh, Geom text label sama dengan bulatkan nilai core 2 angka di belakang koma. Tadi kan kita punya nilai korelasinya ini kan? Nah, ini kolom core ini. Kita mau masukkan kolom core ini sebagai label. kasih Pak. Oke, Pak Afdal, ya, silakan Pak. izin izin Pak, yang untuk buat dia diagonal tadi bagian mana Pak ya? Yang ini Pak, kita hanya memfilter sebelah saja. AS itu Pak Afdal ya. Ya, S numerik, S faktor. Jadi kita jadikan dia sebagai faktor dulu. Oh, Nah, ini life ekspektasi ini 1, adult mortality 2, dan seterusnya. Ya, ini pun adult mortality jadi 1, life ekspektasi jadi 1, adult mortality jadi 2, percentage expected jadi 3, GDP jadi 4, schooling jadi 5. Nah, kita berarti kalau ini satu, berarti yang satu satu baris ini hilang kan? Artinya tinggal yang hmm. ini saja. Kalau sampai di sini kita filter. Ini sama seperti mekanisme filter sebelumnya. Kita run yang ini. Nah, tinggal ini saja. Nah, ekspektasi dengan mortality, dengan GDP, dan seterusnya. Jadi tidak akan ada yang double lagi kan. Ya betul. Ya baik, terima kasih Pak Afdal. Oke. Pak Afdal, punten itu datanya dimunculin gimana ya? Yang di konsol Bapak? Yang ini, Iya, ya betul. kami blok yang sampai sini saja. Oke. Artinya kami hanya akan run sampai sini saja. Oke, oke. Silakan.
Baik, selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita ingin tambah, ya silakan Ibu Abigail. Ya Pak, izin share screen. Silakan. Ini punya saya kalau untuk yang sampai data korelasi tidak sampai filter ini, waktu saya run kok error ya Pak ya? Ngerannya itu jangan sampai piping di baris ke-81, sampai Oh, tutup kurung saja. Coba run lagi sekali, Bu. Run lagi sekali coba. tadi kesalahannya di mana ya Pak ya? Tadi Ibu blok sampai piping, lalu sibuk dia memori komputer. Oh iya baik, makasih Pak. Oke, kita lanjut. Misalkan kita ingin tambahkan, biasanya kadang kalau dia signifikan tambah bintang seperti itu kan, bisa juga. Misalkan kita tambahkan di sini muted, misalnya if keterangan atau cat sama dengan if else. Ini if else p value atau p, nilai p ini kecil dari 0,05, maka dia si bintang misalnya. Oke, boleh. Nanti ada keterangannya kalau bintang satu dia kecil dari 0,05 sampai 0, sorry, 0,05 sampai 0,01. Kemudian kalau bintang 2 0,001 sampai 0,01. Kemudian kalau bintang 3 kecil dari 0,001. Nah, boleh saja dibuat seperti itu dengan kondisional-kondisional seperti ini. Kalau kita run sampai di sini, nah kita dapat cat-nya bintang semua karena semuanya signifikan kan. Nah, kita tambahkan piping lagi. Kita bisa tambahkan label lagi di sini. Geometag AS label sama dengan cat yang tadi, keterangan yang ini kita masukin. Terus lagi, nah ini. Nah, dia kan dempet tuh di sini dengan nilai korelasinya. Nah, kita bisa geser dengan cara geser dengan ijas sama dengan -1 misalnya. Nah, dia ke bawah. Satu satuan. Oh, sorry. Yang satu itu yang di just yang inilah terangannya. Pijas sama dengan 1 ke bawah. Satuan. Oh, belum. Berarti dia 2. Nah, ini, supaya dia ke bawah. Kalau kita mau ganti warnanya misalnya untuk yang bintangnya kasih warna putih misalnya. Maaf sebentar Pak Afdal, saya mau share. Tinggalan ini. Masya Allah. Nah, ini. Nah, saya sampai sini errornya yang di Lili ini. Gimana tuh Pak? Nggak keluar dia. Data kesehatan not found. Ibu belum memanggil memang data kesehatannya. Belum ada di environment. Gimana Pak? Belum ada di environment sini, jadi belum bisa. Ibu belum Oh iya. panggil. Panggil dulu di atas, Bu. Tarik ke atas. Oke, baik. Tarik ke Baik, baik. atas. Baik, Panggil terima dulu kasih data Pak. kesehatannya. Pastikan sudah ada di environment. Maaf Pak Abdal, saya bisa share. Ada untuk Ya, silakan, Pak. ini Pak untuk memunculkan angka di kolomnya ini di mana ya yang di run-nya Pak Abdal? Silakan di run yang itu, Pak. Di run semua, Pak. Sampai data korelasi Pak ya. Iya. Nah, ini Pak, gini namanya.
tabel. Mana yang tabel? Tabel sama dengan round. Bukan tabel, Pak. Label. Oh, Bukan tabel satu, label. oke. Label. Sorry, lable, Pak. Lable, L-nya kecil. Lable. Bukan Nih, lable satu, Pak. Lable saja, L-nya kecil, Pak. Oh, coba Dilan, Pak. Sorry, bukan label, Pak. Label. Label, bukan label. Sorry. Kami salah ketik. Nah, label. Ah, itu dia. Nggak pakai bot, Pak. Label aja. Nah, coba. oh ya, terima kasih Pak. Ada lagi nggak? Oke, kita lanjut. Nah, itu untuk korelasi. Misalnya diganti ini dengan apa? Dengan kuning, yellow. Nah, ini menjadi yellow dia bintangnya. Oke. Nah, itu korelasi. Kemudian korelasi ini kita juga bisa, misalkan data korelasi ini, data korelasi, kemudian kita ingin menampilkan bukan dalam bentuk heat map seperti ini, tapi dalam bentuk chart apa trend line seperti itu. Nah, kita bisa tambahkan seperti ini. Oh, ggplot, AS, misalnya kita mau lihat mana yang schooling dengan life ekspektansi misalnya. X sama dengan schooling, Y sama dengan life ekspektansi. Kemudian kita tambahkan geom point misalnya. Nah, seperti ini. Ini adalah trennya seperti ini. Bapak Ibu teman-teman, ini kan ada yang bermasalah juga nih, datanya 000. Nah, kita bisa eh, buatkan, kita filter di sini. Filter schooling besar dari 0. Supaya data yang ini nih hilang. Schoolingnya nggak boleh ada yang 0. Nah, jadi tinggal seperti ini saja. Jadi kita bersihkan datanya dulu supaya nggak ada schoolingnya yang 0. Tadinya kan ada data yang 0 tuh. Oke. Nah, kita bisa eh, tambahkan misalnya trend line, bolehlah diam smooth. Diam smooth seperti kemarin, misalnya metode sama dengan LM. Ini. Nah, kita punya trend line seperti ini. Ini semakin orang berpendidikan, berarti semakin tinggi harapan hidupnya. Seperti itu. Nah, bagaimana kita memunculkan persamaannya? Kita tambahkan di sini. Kemudian kita bisa tambahkan, oke, kita kayaknya butuh satu lagi package namanya ggpubr, library dalam kurung ggpubr untuk mengenerate persamaan garis ini.
persamaan garis linear ini. Oke, GGPUBR. Kalau belum terinstall, silakan diinstal dulu. Install GGPUBR. Yang ini. Kemudian di run atau Ctrl Enter, diaktifkan. Oke, nah kita akan membuat persamaan garis ini, garis yang biru ini. Oke, Copy di chat, Pak. boleh. Kopikan. Oke. Oke, nah misalnya kita akan tambahkan, kalau sudah diaktifkan GGPUBR-nya, misalkan kita ingin menambahkan start recline. Nah ini ada di GGPUBR, start recline equation. Oke, nah kita definisikan formulanya. Formula sama dengan, karena dia garis lurus, berarti Y sama dengan ini adalah tak hingga ya Bapak Ibu teman-teman. Ini tanda tak hingga ada di tombol di bawah escape di kiri atas keyboard. Y sama dengan, misalnya boleh saja Y sama dengan X seperti ini. Y sama dengan X ini karena dia persamaannya garis lurus kan. Nah kalau kita run ini, Ctrl Enter. Nah ini persamaannya. Y sama dengan 2,3 X tambah 41. Ini persamaan garis ini. Oke. Nah, kita bisa rubah letaknya di mana. Misalkan kita mau letaknya itu di sini misalnya. Di 20, berapa nih? Atau di 15,50. Berarti label Y, label X sama dengan 15. Kemudian label Y sama dengan 50 misalnya. Kita Ctrl Enter ini. Nah, dia di sini. Berubah posisinya di sini. Itu kita bisa, atau kita bisa tambahkan lagi nilai R square-nya. Sama juga. Start recline equation. Kemudian formula ini sama seperti ini. Ini kita copy saja lah yang ini. Yang ini. Tetapi Y-nya kita bedakan dia di 45 misalnya. Supaya ada di bawah. Dan yang ditampilkan adalah nilai AS labelnya sama dengan nilai R square-nya. Nah, perintah R square itu titik seperti ini, titik 2 kali. R kuadrat, ini R maksudnya, lalu titik 2 kali lagi. Seperti ini. Kemudian Ctrl Enter atau run. Ini 0,62. Ini ada yang keliru. Sorry, tambahkan labelnya sudah ada R square-nya. RR titik label. Nah, yang ini. Nah, ini maksudnya R square sama dengan 0,62. 62% koefisien determinasi. Nah, kita tambahkan misalnya di sini TMBW. Kemudian
Apalagi misalnya kita mau labs X sama dengan pendidikan, Y sama dengan harapan hidup. Ini untuk merubah title X dan Y-nya. Nah, ini bisa menjadi salah satu opsi untuk ini. Atau mau ditambahkan korelasinya boleh juga. Start call. Ini start korelasi. Biar aman di sinilah. Kita taruh di sini. Start call, kemudian label Y sama dengan 40 lah. Kemudian X-nya tadi 15 ya. Kemudian metode sama dengan Spearman misalnya. Plus. Nah, ini 0,83 p-value-nya kecil dari 0,05. Ini kan sama dengan yang tadi. Kalau kita lihat yang ini tadi dia juga 0,83 itu. Nah, ini life ekspektasi dengan schooling 0,82 ya beda 0,01. Oke, untuk nilai korelasi. Sorry, yang ini. Oke. Pak, tolong kopiin, Pak. Kopi, Pak. Oke. Ya, jadi silahkan kita bisa coba mengganti, ya kalau mau mengganti warnanya pun bisa, misalnya poinnya yang mau kita ganti nih, color sama dengan, eh jadi warna itu, ini nama-nama warna itu ada banyak ya, color, gitu. Nah ini, jadi bukan hanya merah, kuning, hijau saja, makanya kita lihat kok grafik atau visualisasi di paper itu keren-keren sekali, karena warnanya banyak pilihannya, ada banyak sekali. Kalau berdasarkan nama misalnya seperti ini. Nah, misalnya apa warnanya? Dark olive green misalnya. Yang kali namanya. Nah, satu. Yang duanya kalau menjadi seperti ini. Atau putaran ini. Ya, dia menjadi seperti ini. Kemudian ininya kita ganti tomato yang diam smoothnya. Satu. Sama saja. Ini tomato apa nih yang ada di sini? Oh, kok nggak sama? Ini tomato yang ini bukan? Coba kita cari yang lain. Mungkin dengan eh, plum satu. Sorry, plum saja. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa menggeser ini tadi. Kalau kita ingin persis di sini, ya silakan nanti dicoba. Oke, nah kalau ini ingin dirapatkan lagi, silakan. Misalnya ini ditambahkan bukan 40, tapi misalnya 42.
sorry, ya 42, 43. Size-nya mungkin bisa dibesarkan atau dikecilkan. Dan kita bisa ekspor nih, ekspor, save image, misalnya gambar satu, save. Nah, dia akan ada di folder kerja tadi. Kita lihat di working directory kita tadi ada gambar satu. Nah, ini kita bisa copy ke eh, laporan kan. Pak Punten diulang Pak tadi gimana? Mengekspornya Bu, maksudnya Iya benar-benar ekspor. klik ekspor ini, save image, lalu berikan nama, misalnya di gambar satu. Oke. Save. Kita kami sudah simpan, jadi ya replace saja. Nanti di folder tempat kita nyimpan data tadi, set working directory tadi, nanti akan muncul gambar gambar satu. Filenya tinggal tinggal di copy saja ke laporan. Oke, silakan kalau ada yang ingin tanyakan sampai di situ, Bapak Ibu teman-teman. Dua hari ini kita coba full scripting. Hari berikutnya, Bapak Ibu teman-teman, kami sudah sediakan ini. Jadi jangan khawatir, kita insya Allah tidak akan kehabisan waktu. Kita tinggal run-run saja. Kenapa kami berikan dua hari ini full scripting? Supaya kita merasakan bagaimana eh, menyusun skrip itu. Sebenarnya tidak masalah karena kita tidak terasa nih, ini sudah 90 misalnya. eh, ini kelihatan jelimet, tapi sebenarnya tidaklah jelimet seperti itu. Tidak seperti yang kita bayangkan. Karena semua yang kita lakukan itu, sekali lagi kami katakan, dia intuitif kan. Maaf, Pak Afdal mau nanya. Ya, silakan Pak. Di sini, Pak, di bagian konsol. Nah, kadang kan ada yang Oh, diskusi, yang error dan lain sebagainya itu, Pak. Nah, kalau saya kadang melihat agak sedikit bingung kalau banyak data yang uh, terlalu banyak datanya, Pak. Kira-kira cara menghapusnya gimana ya, Pak ya? di konsol ini Pak. Iya, kalau seandainya Ya, misalnya Bapak letakkan kursor di konsol ini, lalu tekan Ctrl L di keyboard. kontrol Ctrl L. Nah, dia hilang Pak. itu semua, Pak ya. Semuanya hilang tuh Pak. Oh, kalau hanya sebagian aja, Pak, mungkin ada beberapa aja. Oh, nggak bisa dia Pak. Nggak bisa Oh, dia. begitu ya. Kalau mau sebagian Bapak masukkan lagi, ya tinggal di running saja. Soalnya ini mau Bapak hidupkan lagi, ya run saja Iya. lagi seperti ini, dan muncul lagi di konsol. Oh, ya. Atau yang ini saja lagi. Nah, jadi yang muncul itu saja. Kontrol apa tadi, Pak? Kontrol, maaf, Letakkan kursor di sini, di bawah ini, yang di sini, kursornya, kemudian Ctrl L. kontrol. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Pak, itu boleh di copy Pak yang dimasukin copy apa warna itu yang Bapak bold, Bapak blok. Nah, itu. Boleh? Ini tadi kami sudah kopikan juga sih. Oke. Ada yang ingin di share script sampai di sini? Error, Pak, spoolingnya. Nah, silakan Pak, ya. Pak, Silakan. daftar mau tanya daftar warna-warna tadi bisa didapat dari mana? Nah, bisa di search di Google, wah, color ggplot. Nanti muncul nanti banyak referensinya itu. Terima kasih, Pak. Oke. Error ini kenapa ya, Pak? Coba Ibu blok dari 88 sampai 89 saja. 88 sampai 89 saja, Bu. 9. Baris ke 88 sampai baris ke 89 Oh, saja. 89. 88. Nah, pipingnya nggak usah ikut di baris ke 89, Bu. Oke, coba dirun.
Coba di run, Bu. Sudah Pak, error. Berarti Ibu tidak, data korelasinya coba Ibu lihat ke atas. Ibu tidak memasukkan schooling di data korelasi di atas. Mana tadi? Oh, Ke atas lagi. Lagi ke atas. Ke bawah lagi, Bu. Ke bawah. Yang tadi, yang filter yang data schooling sama dengan. Mana dia? Data schooling sama dengan. Sorry, data korelasi sama dengan. Nah itu, stop. Coba Ibu run lagi data korelasinya, Bu. ini ya Pak. Baris 66 sampai 68. PP-nya ikut Pak, nggak apa-apa. Sampai 68 sampai tutup kurung. Ya, coba di run dulu. Bu belum aktifkan package-nya, package ininya, Bu. Mau tes ini Pak. Bukan. Tadi force-nya coba diaktifkan lagi, Bu. Sebenarnya Ibu keluar dari tadi ini. Coba ke atas lagi, Ibu run lagi package-nya semua. Hmm. Ini ya Semua Pak. itu, nah coba di run lagi. Nah ini, karena tadi Ibu keluar Oh, dulu kan? iya iya ya Pak. Nah, Baik, coba. saya coba lagi ya Pak. Nanti. Oke. Terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin di-share screen? Silakan. Izin Pak Abdel. Ya, silakan, Pak. Yang ini, oh, bentar. Sudah terlihat, Pak? Nah, yang ini yang dari library GTPUBR ini ke bawah ini error, Pak. Ini apa yang salahnya, Pak ya? Halo? Ya, itu ada masalah, Bapak, coba ke atas, Pak. Kita cek satu-satu. Bapak, bukan, yang di plot tadi saja. Dari Yang ini. baris ke 74. Nah, Bapak Iya. run dari sampai 85, Pak. Sampai 85 tanpa tanda plus. Iya. Sampai baris ke 85, Pak. 85 sampai sini ya, Pak? Iya, coba di run, Pak. Oke, tambahkan sampai baris ke bawahnya, Pak. 88. Ditambahkan. Jadi blok sampai 88 nah, tanda plusnya nggak usah. Coba di run, Pak. Oh iya. Baru di ini lagi, Pak. Coba Bawah. sampai ke bawah, coba di run lagi, Pak. Gini ya? Ya, ini nggak ada masalah, Pak. Oh iya, berarti memang harus bertahap ya, Pak. Ini kalau ini nggak bisa langsung serat satu kali gitu, nggak bisa gitu ya? Bisa, Pak. Tadi Bapak ada yang error saja, ngebloknya. Yang tadi, bisa tuh. Bapak blok semua langsung pun bisa itu. Ini, seperti ini, Pak? Ya, coba di run. Oh iya, iya. Seperti ini. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Pak, maaf itu yang Pak. di copy codingannya itu nggak termasuk yang tadi terakhir kan ada di dalam game point itu ada warnanya tuh. Nah ini nggak ke copy itu Pak. Terkopi, Bu. Yang ini kan? Yang terakhir tuh nggak ada Pak. Ini kan, Bu? Nah, kami kopikan ulang ya. Itu yang ada warnanya itu. Oh nggak ada nih. Ada, Bu. Nah ini udah ada nih. Makasih Pak. Oke. Pak Afdal, Mau share screen, Pak Sandi? iya Pak, izin share screen Pak. Oke, silakan. Pak Afdal, yang saya tidak ada nilai R kuadrat sama R-nya Pak di grafiknya Pak. Memunculkannya gimana Pak ya? Tadi sudah coba di run berapa kali Pak? Belum ada. Coba di run tanpa di blok saja, Pak. Coba di run langsung di situ. Di sini Pak ya? Ya, ya coba di run, Pak. Belum keluar. Coba di run lagi sekali, Pak. Letakkan lagi kursor mulai di situ di run lagi coba sekali. Ini coba kita satu-satu ya. Kita lihat salahnya di mana. Coba blok dari data korelasi sampai
baris ke 91, Pak. Oke, diram coba, Pak. RR start line. Oh, ini Bapak kurang tambah di sini, Pak. Di bagian mana, Pak? Oh, sini. Oh iya, Pak. Coba diram lagi, Pak. Karena semua langsung, Pak, sampai ke bawah. Sudah bisa itu. Oh iya, baik. Ya, Pak. Baik, udah, Pak. Makasih, Pak Afdal. Oke, ada lagi yang ingin di-share screen? Silakan, Bapak Ibu, teman-teman. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan sedikit. Sekarang adalah independent t-test. Ini korelasi dua variabel. Ingat, kalau dia normal, pakai Pearson. Kalau nggak normal, pakai Spearman atau Kendall. Ini bisa juga pakai Kendall nih. Kendall. Nah, yang ini. Seperti itu. Ya, tentu korelasinya angkanya berubah kan. Karena dia pakai Kendall. Kendall dan Spearman itu alternatif non-parametric. Oke, kita lanjut ke independent t-test. Independent t-test ini untuk menguji beda rata-rata dua kelompok yang saling bebas. Misalkan tadi kita punya data, oke, yang inilah, yang di awal tadi, yang kita jadikan sebagai ini. Nah, kita ambil dua ini. Oke, nah, kita copy saja. Kita jadikan Indonesia dan Malaysia saja. Indonesia dan Malaysia, karena dia dua. Nah, yang ini. Lalu kita ingin ambil misalnya beberapa variabel. Bolehlah ambil variabel yang ini tadi. Mana tadi variabel akan bandingkan apakah ada perbedaan. Select country, kemudian variabel berikut ini. Yang ini. Variabel yang ini. Kita akan bandingkan misalnya kita punya data seperti ini. Indonesia ada 15 data, 16 data, Malaysia 16 data. Ini kalau independent t-test boleh saja datanya nggak sama. Indonesia 50, Malaysia 70 data, boleh juga. Oke. Kemudian kita simpan ini di data namanya data bebas. Data bebas itu adalah data Indonesia Malaysia dengan ini yang kita ambil variabelnya. Oke, kami kopikan ini ke chat. Nah, script ini kita dapat data bebas itu. Panggil data bebas. Nah, ini data bebas. Oke. Nah, bagaimana cara melakukan independent test? Misalkan untuk apakah ada perbedaan rata-rata angka harapan hidup di Indonesia dan Malaysia pada 15 tahun atau 16 tahun data ini. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. T-test. Nah, T-test, kemudian live titik, kita copy saja nama font ininya biar nggak typo. Live, kemudian ekspektasi berdasarkan country. Berdasarkan country. Data sama dengan data bebas. Dari data bebas ini kita mau melihat independent t-test untuk
variabel life expectancy berdasarkan negara. Silakan Ibu Katarina. Izin Pak share screen. Oke, silakan. Error Pak pas manggil data bebasnya. Data bebas. Coba dirun lagi, Bu. Oh, ini hilangkan piping yang ini, Bu. Oh, Dia nggak nyambung ke bawah. Nah, itu. Oke, di Oke. Makasih Pak. oke. Kami izin minum dulu sedikit. Nah, ini kalau kita kopikan ini ke chat, ini untuk uji T, independent test. Saatnya datanya berdistribusi normal karena dia parametrik. Kalau kita run ini, Ctrl Enter, kita dapat tuh p-value-nya 2,17 kali 10 pangkat minus 17. Artinya apa? Artinya dia berbeda nyata. Rata-rata life ekspektasi Indonesia dan Malaysia. Oke. Nah, kalau kita ingin lihat pun bisa berapa rata-rata untuk Malaysia, berapa rata-rata untuk Indonesia pun bisa. Atau kita ingin sekaligus membuat semuanya. Nah, bisa. Misalkan ini kan satu-satu nih. Kalau kita ingin yang variabel lain, kita tinggal ganti adult mortality misalnya. Ganti ini dengan adult mortality. Lalu Ctrl Enter. Juga p-value-nya kecil dari 0,05. Artinya apa? Ada perbedaan adult mortality Indonesia dan Malaysia. Ingat, syaratnya harus berdistribusi normal. Oke. Nah, kalau kita ingin melihat distribusi normal untuk misalkan data bebas ini, kita mau lakukan reshaping dulu. Reshape 2 email ID sama dengan country. Country. Kita jadikan dia ke bawah seperti ini. Nah, yang ini. Lalu kita akan group by country. Kemudian kita piping lagi. Summarize. Kita lihat langsung p-value saja. P-value sama dengan group by country dan variabel berarti ya. Ini kan nama variabelnya kan tadi. Variabel. Kemudian kita ambil value-nya menggunakan lili test. Value-nya, ini nilainya. Kemudian kita ambil nilai p-value. Nah, dengan ini kita bisa langsung melakukan analisis atau uji normalitas untuk semua data. Life ekspektasi untuk Indonesia ini hampir mendekati 1, 0,999 sekian. Artinya dia normal. Kemudian untuk Malaysia dia juga normal, 0,995 berdistribusi normal. Kalau untuk adult mortality dia tidak berdistribusi normal untuk Indonesia. Kalau Malaysia juga tidak berdistribusi normal. Selebihnya schooling Indonesia tidak berdistribusi normal, schooling Malaysia berdistribusi normal. Nah, untuk life ekspektasi Indonesia dan Malaysia berarti kita bisa lakukan uji T seperti ini, independent test, karena dia sama-sama normal. Syarat dari uji T, kedua kelompok data harus berdistribusi normal. Nah, kami kopikan yang ini.
Ini uji normalitas untuk semua data berdasarkan negara. Oke, Izin, Pak. jadi kalau kami terlalu cepat. Ya silakan Bu. Ini harus install package baru ya, Pak ya? Reset. Enggak, riset 2 ini adanya di ini di Tidyverse. Enggak mesti diinstal. Tapi kalau dia tidak ada, dia katakan tidak ada package call riset 2, silakan diinstal riset 2 yang Oh berarti iya. tidak lengkap ininya Oh baik, menginstal. Pak. Makasih. Pak Afdal, boleh tolong dikopi dari Titas yang adult mortality country data bebas nggak Pak? Oke. Nah, kami topikan ini dari sinilah. Pak mau tanya, Ya silakan. yang tadi bilang berdistribusi normal itu pakai kategori apa gitu? Kita melihat dari nilai p-value ini, Bu. Nilai p-value ini. Kalau nilai p-value besar dari alfa, itu normal. Kalau p-value kecil dari alfa, itu tidak normal. Alfanya berapa? Biasanya bisa 5%, 1%, atau 10%. Nah, kita berasumsi alfa kita di penelitian ini adalah 5%. Makanya kita bandingkan semua nilai p-value ini dengan 5%. Kalau besar dari 5%, maka dia normal. Nah, untuk yang Yang artinya apa? 0,0392 yang ini tidak berdistribusi normal karena dia kecil dari 0,05 kan. Ini tidak berdistribusi normal. Yang ini juga tidak berdistribusi normal. Yang ini juga tidak berdistribusi normal. Nah, untuk life expectancy berdistribusi normal untuk Indonesia. Untuk Malaysia life expectancy juga 0,995 juga berdistribusi normal. Artinya, karena dua-dua kelompok ini berdistribusi normal, maka uji T ini kita bisa lakukan yang parametrik ini. Karena asumsinya terpenuhi. Makasih ya Pak. Ada lagi kan? Pak, saya izin share screen ya Pak. Oke, silakan. Benar-benar. Pak mau tanya, ini kayaknya kepotong ya Pak. Tadi kayaknya ada angka 17. Yang Iya, waktu munculinnya gimana ya Pak? diran lagi saja Bu, di tes itu. Diran saja. Iburan lagi baris ke 148 coba. 148. Gini ya Pak Ran. Iya. Nah, muncul dia. Berarti P-value dan DF-nya. harus dua kali run ya Pak ya? Bukan. Tadi itu karena kecil, Bu. Ini kan Ibu mepetin ke sini kan. Ibu kecilin itu. Iya, Nah, tadi saya kecilin. Oh, itu. Sebenarnya dia nggak hilang. Ada, tapi nggak ditampilin aja. oke. Makasih Pak. Nggak muat di konsol. Misalnya kayak gini nih. Nah, kecil kayak gini. Lalu kami cek ini. Uji T yang ini. Nah, itu kecil ya. Tapi dia bilang ada 3 more variabel yang di hide, yaitu statistik, DB, DF, dan p-value. Statistik, DF, dan p-value. Kalau kita besarin dia muncul lagi. Kalau kita run lagi, nah muncul lagi. Oke, sebenarnya hal yang sama kita bisa lakukan juga sekalian untuk semua variabel. Misalkan tadi kita hmm, reshape country yang ini misalnya, kan kita dapat seperti ini, Malaysia, Indonesia, dan seterusnya. Nah, kita bisa lakukan piping juga, kemudian dites, lalu misalkan, kita grup dulu, grup by variabel.
Lalu kita piping lagi, dites value berdasarkan country. Nah, ini kita bisa lakukan juga sekaligus untuk semua variabel. Nah, ini live ekspektansi signifikan semua berbeda Indonesia Malaysia. Karena p-value-nya semua di bawah 0,05. Ini nilai p-value ini. Ini sekaligus. Ini T hitungnya. Ini p-value-nya. Kalau kita ingin menyeragamkan semua menjadi uji T. Kalau kita ingin coba melihat ini rata-ratanya, bisa juga berapa sih rata-rata untuk setiap negara, untuk setiap variabel. Nah, group by variabel, kemudian country misalnya. Kita summarize lagi. Rataan sama dengan min dari value yang ini. Rataan dari value. Nah, kalau kita run yang ini, kita dapat life ekspektansi untuk Indonesia 67,6, Malaysia 73,8. Karena kita dapatkan tadi dia signifikan berbeda, berbedanya atas skala statistik, artinya nilai, kita bisa menyimpulkan nilai life ekspektansi untuk Malaysia lebih tinggi dari Indonesia. Nah, secara nyata, dia berbeda nyata. Silakan Ibu Sofia. Ya, izin tanya Pak, kalau misalkan untuk uji beda ini, misalkan datanya nggak seimbang. Tadi kan Indonesia sama Malaysia sama-sama 16 jumlah datanya Pak. Kalau misalkan ternyata berbeda, nggak seimbang itu masih bisa nggak ya Pak dilakukan uji beda ini? Ya, kalau independentitas bisa, Bu. Tadi kami sudah jelaskan juga. Kalau misalnya 50 untuk Indonesia, 70 untuk Malaysia datanya bisa. Jadi nggak masalah ya Pak ya. Terus Nggak masalah. kalau misalnya datanya non parametrik, berarti nggak bisa ya Pak, nggak memenuhi syarat untuk uji beda ini ya? Maksudnya data non parametrik seperti apa, Bu? Kan tadi katanya kalau uji beda ini harus data yang parametrik ya Pak? Jadi uji beda itu ada dua, parametrik dengan uji T, non parametrik nanti dengan Kruskal, Oh, jadi Wilcoxon. Kalau oke dia oke datanya berarti tidak caranya normal. ya. Heeh. Oh iya oke oke berarti nanti itu akan dijelaskan ya Pak untuk yang non parametrik. Iya. Oke oke baik Pak. Terima kasih. Nah, kami akan tadi kan kita sudah dapatkan ternyata nilai 67,6 dan 73,8 ini berbeda secara statistik. Nah, itu masuk dari uji T. Bisa saja misalnya in Malaysia ini kalau nanti di sini nilainya besar dari alfa, misalnya alfa yang 0,05 nih, ternyata di sini 0,06 nilai p-value. Artinya kan tidak berbeda nyata. Walaupun angkanya berbeda, berarti secara statistik itu tidak berbeda nyata. Secara statistik, walaupun angkanya berbeda. Itu maksudnya. Nah, itu asumsinya apa? Tadi kedua kelompoknya berdistribusi normal kan? Yang ini tadi, uji normalitas sama tadi. Yang ini. Kita harus pastikan dia berdistribusi normal. Nah, untuk yang ini, adult mortality, mestinya kita nggak bisa melakukan uji T karena dia nggak normal. Apa yang kita bisa lakukan? Pakai uji Wilcoxon. Nah, kita anggap semua ini bukan Wilcoxon sebenarnya, Mann Whitney, tapi di sini tertulis Wilcoxon juga di A. Nah, semua ini seandainya tidak normal nih. Kalau tadi semuanya kita anggap normal kan. Kalau semuanya tidak normal, kita tinggal ganti ini dengan Wilcox test. Wilcox test ini untuk non parametrik kalau dia uji beda. Ntar yang ini, nah ini. Kalau ini juga signifikan berbeda karena p-value juga di bawah 0,05 semua. Kalau seandainya datanya tidak berdistribusi normal. Kalau misalnya Indonesia yang normal, Malaysia-nya tidak normal, berarti nggak bisa juga digunakan uji T. Harus dia non parametrik. Dia syaratnya kedua kelompoknya harus berdistribusi normal. Oke, Pak, tolong di copy dari row 111, Pak. boleh.
Oke, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan, silakan. Izin Bapak, yang terakhir ini di konsolnya X must be numeric. Oke, bisa di share screen, silakan Bu. Screen. Nah, yang ini Pak. Coba Ibu blok dari 122 sampai 124 dulu. Oh, Wilcox underscore Bu, bukan titik. Oh, oke. Makasih Pak. Baik, kalau tidak ada, pertemuan kedua ini kita cukupkan sampai di situ. Insya Allah kita sambung besok malam. Kita masuk ke One Way ANOVA, kemudian chi-square, kemudian parity test. Kalau ini kan dia berbeda saling bebas. Bagaimana kalau dia berpasangan? Misalnya sebelum dan setelah, seperti itu. Kita beri treatment lalu diukur sebelum dan setelah. Nah, itu sampelnya harus sama. Oke, kita akan coba nanti. Setelah itu kita masuk ke regresi linear berganda pengantarnya saja. Kemudian pertemuan keempat kita masuk ke prinsipal komponen analisis. Oke, sebelum kami tutup, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu teman-teman untuk pertemuan kedua. Kami berharap Bapak Ibu mengulang sebelum kita mulai lagi. Jadi tidak ada pertanyaan, kok nggak bisa membaca data, kok belum error segala macam, kok nggak bisa di pipingnya nggak jalan. Nah, padahal kita belum aktifkan package-nya, atau belum datanya nggak kebaca karena belum set working directory, dan seterusnya. Nah, kalau kita berharap dengan 4 kali pertemuan ini tanpa belajar mandiri, lalu kita akan mengerti. Nah, kami garansi 1000% itu nggak akan bisa. Nah, kami tidak menjanjikan itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu teman-teman bisa mengulang kembali, kami yakin 1000% itu juga bisa. Kalau diulang ya. Tapi kalau tanpa diulang, hanya mengharapkan 4 kali pertemuan ini, lalu kita akan terbiasa dengan R, itu mustahil terjadi. Kami nggak tahu kalau ibu punya brand yang super power, yang sekali lihat langsung menangkap itu. Oke, nah silakan diulang kembali. Insya Allah besok kita berjumpa kembali di link Zoom yang sama. Kami tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Afdal. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Maaf,